Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya dimana wae ayana. Jumpa lagi bersama channel saya. Kalau misalkan baraya suka dengan video-video saya, silahkan di subscribe ya. Kalau tidak suka, abaikan saja. Baik, ini masalah polemik wisuda TK. Memang tidak ada data secara spesifik kapan wisuda TK itu pertama kali dilaksanakannya. Ini saya cari-cari informasi, mungkin teman-teman ada yang tahu pertama kali itu kapan, silahkan di kolom komentar ya. Namun wisuda tingkat TK, RA maupun PAUD ini memang sudah menjadi tradisi yang mengakar. Jadi keluar TK tanpa wisuda itu seperti ada yang kurang ya. Ini suka tidak suka, ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi ya. Terbukti, ini saya mau cerita sedikit, jangan di skip biar tidak gagal paham seolah-olah saya mendukung wisuda TK ya. Ini real pengalaman saya, pernah mendirikan TK tahun 2014 ya kalau nggak salah. Nah, memang TK yang saya dirikan itu diperuntukkan untuk yang kurang mampu lah, yang ekonomi menengah ke bawah. Saya sengaja tidak terlalu banyak kegiatan keluar. Paling kegiatannya sekitar TK saja. Paling jauh itu ke kebun ya. Jadi permainannya saya adopsi permainan zaman dulu yang dimainkan kembali ya. Tidak aneh-aneh lah. Kalau misalkan harus membuat permainan perosotan ataupun sejenisnya yang harus mengeluarkan uang, tentu ada konsekuensinya, harus pungut dari orang tua. Karena pertama saya belum mendapatkan izin operasional, tentu tidak mendapatkan, kalau nggak salah namanya bos atau bopra ya kalau tingkat TK, yang jelas tidak dapat bantuan lah dari pemerintah. Kalau misalkan kekeh pengen ada permainan yang modern, tentu harus merogoh kocek dari orang tua, iuran. Nah, saya menghindari itu, maka saya berinisiatif permainan ala kadarnya yang ada di alam saja. Misalkan cungclek lah, kalau di orang Sunda bilang cungclek. Ya pakai kayu aja yang ada, terus diganjel, bikin sendiri lah begitu. Nah, terus misalkan ada permainan spintrong pakai karet ya. Terus orang Sunda bilang itu singse. Ya permainannya permainan zaman dulu lah. Saya mainkan kembali. Begitu ya. Ini cerita saya real. Saya mengeluarkan entah 4, entah 3, saya juga lupa ya. Yang jelas tahun 2014 lah. 2014 saya mendirikan TK. Nah, seiring berjalannya waktu, tibalah itu penghujung akhir tahun ajaran seperti biasa. Nah, saya berencana tidak akan ada yang namanya wisuda. Sudah cukup bagikan lapor atau ijazah, pulang dah. Kalaupun mau ada acara paling masak-masak, kalau saya itu pernah masak-masak dengan ibu-ibu, cukup gitu saja. Tapi ada selentingan dari orang tua pengen wisuda, jadi anaknya pengen di wisuda. Karena saya tidak ada persiapan, saya kontak tukang foto itu sudah padat, ya terpaksa. Ya silakan kalau mau ikut, tapi jauh, harus pakai mobil karena harus numpang wisuda di TK sebelah begitu. Nah, pertanyaannya apakah ini real? Memang ini sudah tradisi setiap TK. Karena ini sudah tradisi yang sudah melekat kuat, susah untuk dihilangkan, ya terpaksa ikut nimbrung di TK sebelah. Ya silahkanlah begitu. Ini cerita real yang saya alami. Orang tua menuntut ingin ada wisuda, sedangkan saya tidak menyelenggarakan.
pada akhirnya ya numpang TK sebelah. Nah, yang ngantar kebetulan itu kan kebanyakan ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak yang ngantar. Kan bapak-bapak tidak tahu menau, yang bapak-bapak tahu itu wisuda itu wajib lah. Sedangkan saya tidak mewajibkan. Yang mau silahkan itu ngabring lah ke TK sebelah. Mau pakai motor masing-masing silahkan. Misalkan kalau mau borongan mobil silahkan. Nah, itu ternyata ya itu keinginan orang tua sih sebenarnya. Saya juga bingung kalau sudah jadi tradisi. Toh ini bukan saja di Jawa Barat, ini sudah lumrah di seluruh Indonesia dimanapun berada. Kalaupun tidak ada itu hanya 1-2, tapi saya yakin tiap TK saya belum menemukan di mana ya TK atau RA yang tidak wisuda, yang tidak diwisuda. Itu artinya memang sudah menjadi tradisi ya, menjadi budaya, menjadi akar budaya yang memang sudah melekat. Lulusan TK wisuda. Betul, ada harus sewa toga, ada sewa apa lagi? Sewa toga lah. Sewa toga sama bayar foto. Cuman itu saja. Begitu. Nah, TK yang saya dirikan tidak berjalan lama. Cuman mengeluarkan, kalau tidak salah saya juga lupa karena sudah lama, 4 lulusan lah. Saya sudah mengeluarkan 4 lulusan. Sebenarnya sudah mau diurus itu izin operasional. Dikarenakan tidak sesuai dengan pangsa pasar, diklaim TK yang saya kelola itu monoton, padahal kegiatan itu banyak, nuansa alam. Cuman yang saya adopsi itu nuansa alam. Misalkan menanam, terus mempelajari ya paling permainan pun permainan tradisional lah, tidak lebih. Kalaupun ada cungcle begitu. Terus kalau misalkan olahraga ya karena di sana tempatnya adem, enak buat lari-lari. Jadi sederhana lah, ada ala kadarnya. Tapi faktanya sepi peminat. Begitu. Acara renang tidak ada. Saya malah tidak ada acara renang-renang. Tidak banyaklah kegiatan keluar. Tapi dianggapnya monoton. Begitu. Ini bukan orang yang mohon maaf dari menengah, ini secara ekonomi menengah ke bawah. Ini untuk tingkat TK ya. Saya pernah lah mendirikan. Ya memang ini sudah jadi budaya lah. Begitu. Jadi cukup sekian saja cerita yang pernah saya alami. Sekarang saya tidak mengelola lagi TK karena sudah bubar tahun 2016 kalau nggak salah. Ya, itu tidak bertahan lama ya karena tidak ada lagi yang daftar, lebih milih yang TK-nya jauh tapi banyak kegiatan. Terus siapa yang salah? Saya selaku pengelola tidak mengharapkan banyak pengeluaran sebenarnya, tapi kan itu keinginan orang tua, ibu-ibu, tapi kan bapak-bapaknya jarang tahu. Tahunya wajib lah, diwajibkan oleh sekolah. Nah, saya yakin acara wisuda TK dan seterusnya pun itu sekolah tidak sekonyong-konyong langsung mengadakan acara. Pasti tanya dulu ini orang tua, kira-kira ini kelulusan mau apa? Itu ditawarkan ke orang tua. Tidak ada sekolah. Ini saya pengalaman dari tingkat SD sampai semua jenjang pernah saya dalami lah. Saya pernah ngajar. Dan ketika mau ada acara memang tidak, sekolah hanya menaruhkan ini kira-kira mau apa gitu. Kira-kira ini kelulusan mau apa, ini diserahkan ke orang tua, langsung ada komite begitu. Cuman ketika mayoritas orang tua ingin A, cetuk hanya 1 atau 2 orang yang tidak setuju. Nah ini padahal sekolah hanya itu yang saya alami sih. Saya SD pernah, cuman gak lama. Di SMP juga pernah sampai Samen SMP, terus SMA. Kalau SMA sih cuma sebatas praktek waktu kuliah saja, tapi saya paham keadaan di sana. Nah di MA pun ya sama, itu dikembalikan lagi ke orang tua maunya seperti apa. Sekolah tidak, sepertinya pusing lah mau ada acara wisuda seperti itu. Capek. Apakah ada lebihnya? Saya
sampai detik ini belum pernah merasakan lebih untung. Yang ada kalau saya perhatikan itu nombok sekolah. Terus dari mana uangnya yang tidak bayaran? Tetap ini kan acara harus berjalan. Gitu. Oke lah kalau misalkan ada yang cari untung mungkin ada, tapi saya belum pernah saya temukan kalau real saya pengalaman secara langsung begitu. Untuk saya pribadi mendirikan TK boro-boro ada untung ya. Iuran pun itu karena waktu itu saya ini kembali lagi saya kembali masalah TK, karena di situ sewa saya tidak tahu menahu, silahkan untuk saya tidak mau tahu ini masalah tempat sewa atau apapun ya, itu silahkan, itu kompromi orang tua dengan pemilik tempat. Saya tidak mau ada kesan pungutan dan terkesan memberatkan, karena ini biayanya sewa ya tentu harus ada pemasukan gitu. Nah ini TK pun sebenarnya opsional, tidak TK pun ya bukan syarat mutlak harus masuk SD harus punya ijazah TK. Saya pun tidak TK, adik saya pun semua tidak TK, toh bisa masuk SD gitu. Cukup sekian saja, ini pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.